Oke, sebelum kita mengakhiri ya teman-teman, mungkin ada sedikit tagline nih. Jadi kalau tagline-nya tuh gini, moderasi bukan kompromi tapi harmoni. Terus aku bilang, wasati ya. Kalian jawab juga nih bareng-bareng. Jalan tengah yang menyatukan, bukan memisahkan. Bisa dipahami? Bisa. Keren. Ayo kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Moderasi bukan kompromi tapi harmoni. Wasati ya. Jalan tengah yang menyatukan, bukan memisahkan. Terima kasih. Oke, dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai tema, mengenai penjelasan nih, kayak premis nih ya di podcast kali ini. Benar. Kita langsung nih tanya kepada teman-teman kelompok 4 nih, Boleh. pengetahuannya tentang agama moderasi lah. Siap. Jadi ada satu pertanyaan nih. Bagaimana pandangan kalian mengenai makna moderasi beragama nih? Tadi kan sudah dijelaskan ya premis-premisnya biar agak dipikir nih. Apa sih tentang moderasi agama gitu lah. Siapa nih yang mau jawab? Boleh. Kamu nih? Ya. Perkenalkan dulu siapa? Izin masuk, mengenalkan nama saya Noval Fajri Ramadan, bisa dipanggil Noval. Jadi pertanyaannya tadi adalah pandangan Anda mengenai moderasi beragama ya? Iya, benar. Menurut saya, modernisasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama sendiri, tetapi menghindari sikap berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Istilah modernisasi ini berasal dari kata wasahiyah yang berarti jalan tengah, adil, dan seimbang. Kementerian Agama RI mendefinisikannya sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang selalu mengambil posisi di tengah, adil, dan taat pada konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Oh, jadi moderasi beragamanya lebih bersifat netral ya, Iya. daripada kita memihak pada salah satu ya, bahkan mayoritas gitu ya. Wah, keren. Bisa ini ya, dicerna dengan baik ya dengan Mas Noval ya, keren. Oke, kita setelah membahas masalah moderasi agama, kita paham ya. Kita paham kalau moderasi agama itu berarti bersikap netral, tidak terlalu berlebihan dalam mengikuti dan juga tidak melupakan penghormatan terhadap yang lainnya gitu ya. Oke, pertanyaan kedua nih, apa aja yang menjadi indikator utama bagi moderasi agama? Saya. Oke, Mas apa? Rafli Baskoro Puji Harjono. Jangan bisa dipanggil Baskoro. Wah, keren. Semangat banget ya. Untuk pertanyaannya tentang indikator utama saja. Benar. Untuk indikator dalam modernisasi beragama sendiri ada 4 indikator utama, yaitu komitmen dalam kebangsaan, toleransi terhadap perbedaan, arti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Wow. Itu aja. Oke. Berarti isinya memang toleransi ya. Komitmen kebangsaan, toleransi terhadap perbedaan, yang anti kekerasan, bahkan tidak bertentangan dengan ajaran agama yang penting, tidak berlawanan dengan agama kita, gitu ya. Wih, keren. Terus setelah mempertanyakan konsep dan sebagainya, apa sih urgensi ya? Pentingnya nih penerapan moderasi beragama. Gimana nih? Siapa yang mau jawab nih? Oke, Mas Hisham. Masuk, perkenalkan nama saya Hisham. Jadi pertanyaannya urgensi atau pentingnya pemahaman moderasi beragama. Benar. Jadi jawabannya, di era media sosial dan arus informasi tanpa batas, provokasi dan ujaran kebencian mudah menyebar. Tanpa sikap moderat, masyarakat bisa terpecah belah oleh isu agama. Moderasi beragama menjadi benteng untuk mencegah radikalisme dan intoleransi, politisasi agama, dan disintegrasi sosial dan konflik horizontal. Dengan sikap moderat, umat beragama mampu hidup damai tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Oke, setuju semua nih sama jawabannya Mas Hisham. Iya. Keren jawabannya ya. Jadi memang relevan dengan penerapan yang ada di media sosial pada zaman ini ya. Jadi memang penting banget nih penerapan moderasi agama ya. Bahkan di zaman kita ya, yang sudah dijelaskan oleh Mas Hisham tadi kan kayak harus informasi tanpa batas, provokasi, bahkan ujaran kebencian ya, sangat marak memang. Oke, dari jawaban-jawaban tadi nih, bagaimana konsep moderasi dalam perspektif agama Islam? Mungkin ada yang bisa jawab kayak menggambarkan dari agama Islam nih, moderasi agama tuh gimana sih konsepnya? Saya Oke. izin masuk ya, izin menjawab. Perkenalkan saya Bunga Fitra Nurfinanda.
Tadi Mas Lutfi menanyakan bagaimana konsep moderasi dalam perspektif agama Iya. Islam kan ya. Benar, Nah, benar. ajaran Islam sendiri itu mengajarkan keseimbangan antara kasih dan sayang gitu. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan umat Islam sebagai umatan wasotan atau umatan yang moderat yang yang beracu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wah, berarti di Al-Quran sendiri sudah dituntun untuk Benar. adanya, bahkan teorinya tuh dari Al-Quran ya? Ya, Moderasi beragama tuh banget, ya? bener banget. Wah, umatan wasaton, keren. Umat yang moderat. Ya. Wah, keren. Wih, sangat kritis ya ternyata kelompok 4 ini ya. Gila sih. Gila memang. Keren. Oke. Keren. Oke. Last but not least ya. Pertanyaan terakhir nih. Kira-kira menurut kalian nih, dari semua pertanyaan tadi, apa aja sih dalam penerapan ya? Apa ada tantangan nggak menurut kalian dalam menerapkan moderasi beragama, terutama di zaman yang sekarang ini? Siapa nih? Oke. Saya nih. Oke, perkenalkan nama saya Normaida Aziza dengan Munafir tahun 28. Tadi Mas Lutfi tanya tentang tantangan penerapan moderasi beragama. Untuk tantangannya sendiri bisa dilihat dari fanatisme ya. Jadi memang di Indonesia ini ada beberapa kelompok yang masih menganggap bahwa kelompoknya sendiri itu benar. Jadi dia tidak mau terbuka dan tidak mau toleransi terhadap pendapat kelompok lain. Juga ada polarisasi agama. Setelah itu juga kurangnya literasi digital. Jadi seperti ujaran kebencian yang makin marak dan itu malah menyalahgunakan dan membuat moderasi beragama ini terhambat. Seperti itu. Jadi hambatan yang dialami ini kayak ada kelompok yang menutup diri ya. Jadi memang ada yang menutup diri, ada juga bahkan kalau salah tolong saya pernah dengar nih di media sosial ada salah satu sistem politik yang berbasis agama bahkan ya. Pernah dengar nggak kalian? Pernah. Itu kan kayak perlu lah penerapan moderasi agama ini karena agama ini sudah dipakai di mana-mana gitu ya, bahkan disalahgunakan seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin ini keren banget ya, tapi ya sudah ya, karena waktunya sudah ini dan kalian juga punya tugas dan tanggungan masing-masing ya. Oke, baik, terima kasih pencerahannya tentang konsep moderasi agama ini. Moderasi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah loh ya, teman-teman. Jadi moderasi agama itu nggak cuma tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ustadz atau kiai, enggak, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya. Mari kita mulai dari hal kecil. Menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyebarkan kebencian, dan menampilkan wajah agama yang ramah. Ya, jadi jangan terlalu fanatik lah, gitu ya. Dan menghargai agama-agama yang lain, bahkan kepercayaan. Maaf ya, kayak ada Islam, tapi kan banyak nih. Nah, itu harus dihargai juga. Oke, jadi menyebarkan kebencian itu tidak baik banget juga ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam bermedia sosial. Oke, karena itu pada akhirnya agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Bisa dipahami ya. Bisa dong. Walaupun di dalam perbedaan, agama itu hadir untuk memanusiakan manusia. Walaupun berbeda, kita sama-sama manusia. Oke. Bukan hanya untuk menyingkirkan perbedaan. Nah, jadi menyatukan perbedaan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Yang juga. menarik juga. Saya ucapkan terima kasih